Selamat datang di Podsky episode ke-6. Oke, jadi di Podsky kali ini kita bakalan beda banget nih sama episode-episode sebelumnya. Karena kita bakal bahas sesuatu yang beda dari sebelumnya. Di podcast sebelumnya kan kita bahas alumni, terus ada hari guru juga ya kemarin. Sekarang kita bakal ngebahas keseruan apa sih yang ada di SMA kelas 1, terus kegiatan-kegiatannya. Bisa dilanjut dari perkenalan kali ya Kak? Perkenalkan, nama saya Najwa Kalisa. Saya biasa dipanggil Najwa, saya perwakilan dari kelas 11. Bisa dilanjut? Oke, nama saya Nakir Salsabila, biasa dipanggil Salsa, perwakilan dari kelas 11. Selanjutnya kita bisa perkenalkan bintang tamu kita yang keren banget ini ya. Bisa dimulai dari kelas 10 dulu, ayo. Halo, perkenalkan, nama saya Rahma Nisa Zafira, biasa dipanggil Pira, perwakilan dari kelas 10. Oke, selanjutnya saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Haikal Ayub, biasa dipanggil Haikal. Saya perwakilan dari kelas 12. Sebelumnya, for your information, Kak Haikal ini pencetus kegiatan Podsky ini guys. Kita beri tepuk tangan dulu. Bisa dilanjut Bisa dilanjut Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Armi Riko dari perwakilan kelas 12 IPA 1. Oke, kita bisa lanjut kali ya Kak Nazwa ke segmen selanjutnya. Oke, kita kan sekolah di SMA kelas 1 itu udah cukup lama ya guys. Mungkin kalau aku udah 1 tahunan, terus ke si Rahma mungkin udah lebih dari 1 bulan, itu udah cukup lama lah ya. Kira-kira siapa nih guru mapel yang terfavorit menurut diri kalian sendiri? Bisa dimulai dari Kak Haikal? Guru mapel terfavorit sebenarnya ada sih satu, yaitu sebutin nama nih, nggak apa-apa? Boleh dong. Sebutin nama aja ya. Namanya Ibu Debi. Dia wali kelas saya sendiri. Mapelnya itu matematika wajib. Keren ya, Bu Debi ya. Oke, kita bisa lanjut kelas 10 dulu kali ya Kak Iya, Nazwa. kelas 10 nih. Boleh, siapa? Guru mapel favorit saya itu ada 3. Itu ada Pak Tony selaku wali kelas, Bu Riri selaku pengajar seni budaya, dan juga Bu Agnes selaku pengajar fisika. Seru banget deh makanya. Banyak banget ya. Guru di Sky tuh seru-seru banget ya Kak Nazwa. Seru banget ternyata. Lanjut ke Kak Riko. Siapa nih Kak kira-kira guru terfavoritnya? Siapa? Guru favorit saya, terutama guru biologi saya. Siapa Namanya Bu Rizka. Dia wali kelas saya sendiri. Oke. Kak Riko santai aja dong, jangan Iya, tegang. jangan Santai tegang aja. dong. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan Oke, selanjutnya. bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya. Karena kita nih kebetulan juga nih, kita semua pengurus OSIS MPK maupun tahun yang lalu maupun yang sekarang lagi ngejabat ya Iya Kak nih. Najwa. Saya mau nanya nih, suka duka dari Kak Riko dan Kak Haikal dulu nih. Suka duka dan pengalaman selama menjabat di OSIS periode 2019-2020. Suka dukanya dari OSIS tahun lalu ya. Apa nih kira-kira nih? Banyak sih suka dukanya. Banyak ya. Sukanya tuh kita jadi kenal namanya kakak kelas, adik kelas, jadi kita saling komunikasi satu sama lain gitu. Ya, dukanya apa? Dukanya Banyak banyak, nih dukanya karena nih. banyak event yang nggak bisa diselenggarakan Ya. di Iya, corona karena ini. pandemi juga ya. Kita nggak kesampaian gitu jadinya. Tapi Iya. alhamdulillahnya banyak ya Kak kegiatan yang kita bisa laksanain di tahun lalu. Iya, banyak lah. Iya. Banyak banget. Boleh Nazwa dilanjut? Oke, pertanyaan selanjutnya buat Rahma nih. Kira-kira pengalaman apa nih yang udah didapat selama menjabat menjadi OSIS di SMA Angkasa 1? Kalau saya sendiri kan baru menjabat ya di tahun ini. Itu seru banget sih karena bisa kenalan sama teman-teman gitu, jadi ruang kenalan sama teman-teman baru, terus juga kenalan sama kakak kelas, dan pastinya juga bisa kerjasama bareng-bareng. Itu sih pengalaman yang seru. Bener banget ya, kita jadi bisa nambah relasi pertemanan, terus juga bisa belajar tentang pengalaman selama organisasi. Betul. Oke, sebelum Betul. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, buat Kak Naki nih, kira-kira kan Kak Naki juga udah ngejabat menjadi OSIS itu kan 2 periode ya, selama 2019, 2020 sama 2021, 2022. Oke, kira-kira apa nih pengalaman serta suka dukanya selama menjabat? Lebih ke perbedaannya kali ya, Iya, biar beda. mungkin kalau dari periode sebelumnya itu 2019-2020 kegiatannya lebih banyak yang
online ya Kak Haikal ya Oh, waktu itu ya. online banyak. Iya, yang offline itu baru jarang karena kita ngadain podcast juga masih jangkauannya pendek-pendek, panjang-panjang gitu kan. Panjang. Jadi kalau di sebelumnya tuh masih kegiatan online-nya jauh lebih banyak. Tapi sekarang karena alhamdulillahnya udah mulai mereda nih pandemi kita, jadi kegiatan offline kita nih lebih banyak gitu. Jadi terus juga ada fakta menarik nih Kak, kita OSIS tahun ini tuh ada jumlahnya 80 Kak. Banyak Jadi banget ya. emang agak Beda banget gimana gitu gitu, ya. tapi Banyak banget. mereka keren-keren banget Kak. Ada yang bisa editor dan lain-lain tuh, banyak banget potensinya. Gitu. Kita bisa lanjut kali ya Kak Nazwa ke pertanyaan Kita ke selanjutnya. pertanyaan selanjutnya buat kakak-kakak semuanya sama temen-temennya. Kira-kira pengalaman terseru selama belajar di SMA Angkasa 1 apa sih? Bisa dimulai dari Kariko kali ya? Pengalaman belajar di SMA Angkasa 1 banyak banget sih Kak. Banyak. Terutamanya kelas 10. Soalnya kelas 10 kita offline kan. Ya kita rasain offline gitu, nggak ada namanya online di laptop Iya ataupun benar nih. Iya. di layar HP layar. gitu kan, laptop. Masih ngerasain lah ya Masih Kak, ngerasain. juga di gedung sekolah. Acara waktu itu acara paling seru kalau nggak salah LDKPD. LDKPD sama jalan-jalan. Gimana tuh Kak ceritanya? Kalau LDKPD itu kita dilatih ya, kita kayak Dilatih. kedisiplinan kita sama TNI AU. Wow. Jadi kita dibawa ke mes ya, ke mes. Mes. Terus kita dilatih selama 2 hari 1 malam. Cukup lama ya. Terus kita jalan-jalan juga ke mana? Cirebon. Cirebon ya. Wah, Ke seru juga Cirebon. ya. Nggak ngerasain kan Nas? Kita nggak ngerasain, kita offline Yang ngerasain doang, kelas offline 12 doang. doang Iya. karena offline gitu. Nah itu aja sih. Iya, Iya. seru banget ya. Semoga kita Iya. bisa paling nggak ngerasain sekolah offline lah ya Nas ya di sini ya Rahma. Rahma nih, kira-kira apa nih? Oh iya, pengalaman terserunya Rahma. Pengalaman terserunya ketemu teman-teman via offline di sekolah. Oh, karena kan Baru- biasanya virtual gitu Iya. ya. Terus kayak sekalinya offline seru banget ternyata bisa connect gitu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kan Sky tuh pernah mencoba untuk Melakukan kegiatan percobaan tatap muka. Tatap muka. Nah, di sini saya mau nanya, menurut versi dari masing-masing kalian, lebih suka mana sih antara PJJ atau virtual dibandingkan dengan PTMT atau tatap muka? Boleh dimulai dari Rahma mungkin. Rahma. Kalau saya sendiri sukanya PTMT dong, karena bisa ketemu sama teman-teman, terus juga dapat pelajarannya tuh lebih luas aja gitu, dan bisa diskusi bareng-bareng juga Iya. pastinya. Nggak lewat layar kaca mulu ya. Karena pusing banget sih Kak. Iya bener. Boleh dilanjut dari Haikal. Kalau saya sih lebih ke PTM sih ya, offline soalnya Iya. kan ketemu teman-teman langsung, kita juga ngobrol walaupun kuota per kelas itu dikit. Jadi Setengah-setengah ya, Kak, ya? setengah-setengah 15 orang. Tapi tetap nggak apa-apa seru. Tetap seru ya. Boleh dilanjut Kariko? Kalau saya lebih suka sih ya PTM, tapi enakan PJJ karena bisa dilakuin di kamar. Oh, bisa Bisa sendiri ya, bisa sambil tiduran gitu kan, Iya nyantai. ya. Jadi kita emang punya beberapa persepsi, ada serunya, ada Ada seru. gimana ya, nyamannya di mana gitu. Bisa dilanjut mungkin Kak. Oh, ada pertanyaan Khusus nih. khusus nih. Jadi pertanyaan buat Kak Haikal, gimana sih Kak Haikal bisa kepikiran buat mencetuskan kegiatan yang sedang kita laksanakan ini, yaitu Podsky? Bisa dijawab Kak? Oh, kalau waktu itu dulu banget ya, waktu saya masih kelas 10, saya kan di divisi bahasa, saya megang namanya Rados, radio sekolah. Dulu kan kita setiap pagi tuh kita setel lagu pagi-pagi buat kayak nyaman gitu Iya, anak-anaknya bener, juga. bener. Tapi kan saya kepikiran gitu kayak buat nanti offline lagi online itu kayak gimana? Apakah ada Rados atau enggak? Jadi saya kepikiran buat kita bikin Podsky aja. Jadi saya cantumkan ide-ide saya ke atas-atasan saya. Jadi improve dari kegiatan sebelumnya ya Iya. Kak? Wah, keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Kak Nazwa, kayaknya sesi Q&A kita udah selesai Ya sampai udah sini. selesai nih guys. Kita Kita lanjut bisa- nih ke segmen berikutnya. Di sini kita ada games loh guys.
Buat kesal silahkan bisa dijelasin gamesnya Oh iya, gimana. sebelumnya gamesnya itu jadi kita ada never have I ever. Jadi nanti akan dibacakan pernyataan, nanti masing-masing dari kita bakal jawab pernah atau nggak pernah, dan nanti kita bakalan kepoin nih beberapa alasannya gitu. Iya, iya. Oke, boleh dari tim kreatif dikasih. Jadi deg-degan nih, kita jadi deg-degan ya ceritanya. Oke, bisa dimulai kan Azwa? Oke, Ya, dari pernyataan pertama nih. Pernah nggak nangis pas ujian? 1, 2, 3. Oke. Oh, kita ke yang pernah aja dulu nih ya. Kita pernah aja nih. Iya, dari Kira-kira Rahma. kenapa nih kok bisa Alasannya. nangis pas ujian? Nangis itu gara-gara biasanya waktunya tuh udah habis, padahal masih banyak yang belum dijawab gitu kan. Oh, iya. Atau nggak susah banget soalnya. Panik banget ya kalau kayak gitu tuh pusing ya. Pusing mikirin. Gitu ya. Coba kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Pernah nggak pernah kepleset di tempat umum? 1, 2, 3. Terbalik. Wah, ini pernah semua nih, menarik banget nih. Oh, iya. Kita bisa Kariko mungkin. Saya. Coba ceritain gimana tuh kepleset di tempat umum tuh, Kak. Saya pernah kepleset tuh di sekolah sendiri malah. Aduh. Biasanya di tangga kelas 10 tahun saya tuh di atas. Itu pas hujan tuh pasti licin banget. Jadi ya pernah nyampe celana kotor semua. Aduh, malu nggak tuh, Kak? Ya malu nggak malu sih. Kita lanjut lanjut kali ke ya, pernyataan Kanazwa. selanjutnya. Pernah nggak pingsan? 1, 2, 3. Wah, nggak pernah semua nih. Kayak kita Kita pada kuat-kuat manusia banget kuat ya. nggak sih? Sombong dong, Manusia Iya, kuat. bener. Kita lanjut Kak. Lanjut ya. Pernah nggak pernah salah masuk toilet? 1, 2, 3. Siapa nih? Oh, aduh. Coba Kak Riko sama Kak Haikal coba deh. Kayaknya nih ada masalah terpendam banget nih. Aduh. Boleh coba Kak, Boleh, dimulai Kak. dari Kak Haikal? Nah, kalau saya sih bukan pernah nggak pernah, pernah sih sekali ke toilet guru. Soalnya toilet laki sama toilet guru tuh bagusan toilet guru, saya penasaran gitu kan. Saya penasaran. Sebenarnya ini nggak baik ya guys, Nggak dicontoh baik, ya, guys. jangan dicontoh gitu kan. Dari Kak Riko coba apa pernahnya Kak? Kalau saya sih bukan sengaja, lebih tepatnya sengaja sih karena Iya sengaja pasti. toilet perempuan sama laki tuh bagusan wangian toilet wanita. Iya. Oh, jadi udah santai gitu ya. Jadi seringan ke Toilet perempuan gitu. Aduh. Tapi pasti Hati-hati ada ya. orangnya. Jadi nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Nggak baik banget. Karena Zo bisa dilanjutkan Zo. Oke. Yang pernyataan kelima. Pernah nggak ngelucu tapi garing? Oh. 2, 3. Waduh, ini Kayaknya pernah. hampir semuanya pernah. Kayaknya dari MC-nya dulu deh, coba Nazwa. Nazwa. Aku lebih sering nggak sih? Oh iya, coba contohnya. Aduh, jangan dicontohin dong. Ini juga udah nggak lucu kan? Jadi lucu nih Nazwa kalau kayak gini. Coba yang pernah tadi siapa Kak? Oh Kak Haikal nih. Kak Haikal lagi ya. Coba Kak, apa sih Kak? Kan- Lucu tapi garing. Kan biasanya kan saya kan di OSIS biasanya ada rapat tuh. Aduh iya tuh. Oh rapat. Saya kan pada tegang semua tuh biasanya. Saya ngelucu, nggak ada yang ketawa. Tapi emang garing beneran. Emang garing. Percayalah emang beneran. Gak Iya. pas kali Kak masuknya ya? Ketawanya kasihan gitu. Iya. Ketawanya kasihan karena garing. Iya, tapi bagus lah cairin suasana Iya. gitu biar nggak tegang-tegang Oh, banget ya dong. Kak. Oke, bisa dilanjut. Pernyataan selanjutnya nih, makan saat jam pelajaran. Oke, 1, 2, 3. Semuanya Ini pernah hampir nih. Pernah sih semuanya. Siapa yang mau cerita nih? Salsa dong, Salsa belum cerita. Belum cerita. Iya, Ini pasti salah belum satu cerita. Ya bener juga ya. MC sendiri. Waktu itu PJJ sih, cuma ketahuan, bingung itu ketahuan ya Kak Nazwa, karena itu kan kita posisinya saya lagi Kan pakai makan masker. gitu kan. Gimana tuh kan pakai masker, copot gitu kan? Kak Nazwa ini PJJ. Oh, Tapi PJJ. ketahuan. Aduh. Jadi waktu lagi Zoom tuh kan nggak sengaja On cam gitu, on cam. Iya Kak, jadi minggir sedikit terus suap ngunyah di kamera gitu. Terus
Ini salsa makan ya. Udah langsung saya offer, Tawarin Kak. gurunya. Oh iya, Mau bener, harus nggak? tawarin ya. Mau nggak? Saya bawain. Iya, bener. Oh, kalau Kak Haikal sama Kak Riko mungkin pernah offline? Iya. Ada kejadian makan di kelas? Oh, saya mah gelar Sering karpet ya? di belakang. Sering. Gelar karpet di belakang makan bareng-bareng. Aduh. Oh, sama gurunya langsung diajak Iya, ya, Kak? diajakin. Bu mau nggak? Oh iya, seru juga ya. Buka angkringan nih di belakang. Kita lanjut kali ya, Kak Nazwa. Kita lanjut nih. Pernah nggak kena razia rambut? Oh, mungkin nih buat kakak-kakak yang cowok nih. yang cowok. 1, 2, 3. Enggak pernah. Enggak. Lu gak pernah enggak? Enggak. Coba dari Kak Riko. Saya kayak pernah kelas 10 sampai rambutnya habis terus harus dicukur, potong botak gitu. Pasti ada pitaknya. Waduh. Pasti ada. Siapa tuh Kak kira-kira yang Yang Kalau nggak yang salah razia tuh? Pak Yuda. waduh, Pak Yuda. Salam ya, Pak. Nih Pak. Oke, kita bisa lanjut. nih. Pernyataan selanjutnya, pernah nggak pernah dipanggil ke BK? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku nggak pernah sih. Aku kalau SMP pernah, SMA. Baik dulu. Wah ini nih yang kelas 12 nih. Oke, boleh cerita lagi Kak. Kariko dulu dah. Kariko dulu. Sweet. Masa sulit? Nggak apa. Kan. Lebih tepatnya apa namanya? Kayak jadi tanggung jawab gitu. Soalnya kan saya ketua kelas gitu di kelas saya. Iya. Ada masalah di anak-anak kelas saya, jadi saya ikut terlibat gitu. Jadi saya dipanggil BK juga. Berarti bukan konteks yang gimana-gimana gitu ya Kak ya? Bukan. Biasa aja biasa. Iya, saya kan anak baik. Aduh. Baik gitu. Iya deh. Kak Riko. Saya pernah kelas 10 tapi nggak tahu masalahnya apa, tapi kayaknya nggak berat-berat amat. Oh jadi Jujur lupa. inget doang Inget gitu doang ya, kayak Kak, pernah sekilas kayaknya ya. Oh ya gitu deh pokoknya ya. Oke, Kak Nazo bisa dilanjut. Kita lanjut. Pernah nggak salah pakai seragam? 1, 2, 3. Pernah deh. Siapa nih yang mau Kak Haikal lagi? Masa Nazwa. Aku pernah pas lagi PJJ. Lupa kalau hari Rabu ternyata. Oh, jadi virtual gitu ya? Aduh. Pakai kerudung putih. Itu emang agak gimana gitu ya. Oke, kita lanjut kali ya Kak Nazwa. Iya. Oh, nih yang terakhir nih. Untuk pernyataan terakhir. Pernah nggak pernah jadi ketua kelas? 1, 2, 3. Sama nih. Oh, kita bertiga sama. Gimana Rahma? Boleh dikasih tahu kelas berapa kelas? Oh, kelas 10 ya, masih kelas 10. 10. Tapi Nanya kelas berapa? kelas 10 enggak? Kelas dari SD sampai SMP semua jadi Oh, ketua kelas. wow. Keren Snippers. Iya nih. Kak Haikal kelas berapa nih Kak jadi ketua kelas? Apa sampai sekarang nih? Kelas 11 sampai sekarang. Wow, 2 periode nih. Iya. keren juga ya. Oke, kita kan berada di penghujung akhir tahun nih kan ya. Kira-kira apa nih kesan dan pesan untuk 2021? Dari siapa dulu nih? Bisa dimulai dari siapa Adik ya? kelas Mungkin dulu. itu Adik kelas Asik. Iya, Rahma Iya dulu. dong. Kesannya apa ya? 2021 tuh penuh banget dengan perasaan roller coaster sih. Karena kadang Naik turun gitu ya. turun Naik banget, turun. ya banget. Kadang-kadang senang, tiba-tiba sedih, banyak banget kehilangan juga gitu kan. Terus pesannya ya terima kasih aja sih karena udah ngajarin gimana ya cara untuk lebih dewasa aja di 2021 ini pastinya. Keren banget ya. Oke, kita Oke, gimana Kak? Siapa nih yang mau duluan? Oke, dulu ya. Ya, Haikal dulu. Pesan saya sih selama pengalaman saya di sekolah ini, saya dapat pengalaman yang banyak banget. Dari mulai PJJ, dari mulai online, dari mulai saya masih sekolah di sini, saya masih apa namanya awal mulai gitu. Saya masih malu-malu. Sekarang saya jadi berani ngobrol di depan umum gitu. Pesan saya jangan takut buat berubah, apalagi udah dewasa kan semuanya pasti ingin jadi sukses. Keren banget. Intinya kita harus melakukan perubahan. Iya, betul bang. Oke. Kesan saya kesannya adalah selama sekolah di SMA kelas 1 temennya asik-asik, sering membagi tugas. Maksudnya kerjain bareng. Oke.
Kerja Memberi kelompok, materi. kerja Iya. kelompok, kerja kelompok. Ketinggalan. Bisa, benar-benar banget. Pesan saya untuk terutama angkatan saya lebih kompak, seterusnya jangan lupa kalau udah lulus gitu. Waduh. Jangan lupa teman gitu. Jangan lupa tuh. Kak, Jangan lupa. Kak Riko sama Kak Eka angkatan berapa nih kalau boleh tahu? Angkatan. Saya angkatan 39. 39. Oke. Bisa dilanjut, kita ada apa nih Nazwa? Kita ada satu kata untuk Satu kata untuk Podsky. Ini kita first dulu ke pencetusnya nggak Oh sih? iya benar, Iya. iya bisa dulu nggak sih? Satu kata. Kayaknya satu kata aja nggak cukup deh buat. Aduh. Aduh, boleh satu kalimat boleh Kak. Oh, jangan dong, kebanyakan nanti. Perlu pidato sekalian? Iya, mau dibuat puisi. Jangan dong. Satu kata buat Podsky. Good luck untuk kedepannya. Good luck untuk kedepannya 3. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bonus. Nggak apa-apa, bonus Untuk guys. pencetus dikasih bonus. Iya. dong. Bisa selanjutnya Kak Riko dulu. Satu kata buat Podsky adalah kreatif. Wih. Kreatif. Rahma. Satu katanya itu keren. Keren. Jangan. Tadi apa tadi? Good luck untuk Good luck untuk kedepannya. Kreatif. Kreatif, keren. Semoga kata-kata ini bisa terwujud Menjadi doa. berkembang gitu ya, menjadi doa di podcast selanjutnya. Nggak kerasa banget ya Kak Nazwa, kita udah Udah di panggung. penghujung acara. Kita akan ada penutupan ya Kak Nazwa. Mungkin sekian dulu perbincangan kita di podcast episode ke-6 kali ini. Terima kasih Makasih banyak untuk Para bintang tamu yang keren banget. Ada Rahma, Haikal dan Kariko. Makasih banyak ya kak. Ya, Udah sama-sama. datang. Terima kasih juga udah ngundang ya. Iya.